Bayangkan seorang janda kaya asal Jepang, hidup sendiri di apartemen mewah Tokyo, tiba-tiba menghilang dari rutinitasnya selama berminggu-minggu. Semua tetangga bertanya-tanya. Hingga akhirnya diketahui bahwa ia terbang jauh ke Indonesia. Bukan untuk bisnis. Bukan pula untuk liburan. Tapi hanya untuk bertemu seorang pembantu muda asal Jawa yang pernah bekerja di rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Kenapa rindu itu begitu dalam? Sampai menyeberangi lautan? Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namanya Yuki Nakamura, seorang janda kaya berusia 52 tahun, pemilik butik kimono ternama di kawasan Ginza, Tokyo. Setelah suaminya meninggal karena serangan jantung mendadak, Yuki menjalani hari-harinya dalam sepi, ditemani kesunyian dan duka. Namun semuanya mulai berubah sejak hadirnya seorang pembantu muda asal Indonesia bernama Rehan. Rehan, pria Jawa berusia 24 tahun, dikirim oleh sebuah agensi tenaga kerja untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Berbeda dari pembantu sebelumnya, Rehan membawa ketulusan dan kesopanan yang membuat hati Yuki perlahan mencair. Ia rajin, tidak banyak bicara, tapi selalu hadir saat Yuki butuh sesuatu, bahkan hanya sekadar secangkir teh di sore hari. Selama 2 tahun bekerja, Rehan bukan sekadar pembantu. Ia menjadi teman bicara. Ia mengerti kapan Yuki sedang murung, kapan ia ingin ditemani, dan kapan ia butuh ruang. Tanpa sadar, hari-hari Yuki yang sebelumnya sunyi, kini penuh tawa ringan dan percakapan kecil dalam bahasa Jepang patah-patah yang Rehan pelajari perlahan-lahan. Namun semua berubah ketika kontrak kerja Rehan selesai. Ia harus pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Hari itu, saat Rehan pamit di Bandara Haneda, Yuki hanya tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak menyangka, perpisahan itu justru menjadi awal dari rindu yang menyesakan. Kini, 2 bulan sejak Rehan kembali ke Indonesia, Yuki merasa kehilangan yang lebih dalam dibanding saat ditinggal suaminya. Ia menatap ponselnya tiap malam, menunggu pesan dari Rehan yang hanya muncul sesekali. Sampai akhirnya, Yuki membuat keputusan besar. Ia akan terbang ke Indonesia. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Untuk apa? Untuk bertemu Rehan. Pagi itu, desa kecil di pinggiran Wonosobo, Jawa Tengah, masih diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok bersahutan, tanda kehidupan desa baru saja dimulai. Rehan sedang menyapu halaman rumah kayu sederhana milik orang tuanya ketika suara motor ojek berhenti di depan gerbang kecil. Ia mendongak dan hampir menjatuhkan sapunya. Di atas motor itu, berdiri seorang perempuan parubaya berambut hitam pendek, mengenakan kemeja linen putih dan celana kain krem. Matanya sembab kelelahan, tapi senyumnya tak hilang sejak pertama kali menatap Rehan. Rehan? Suara lirih itu terdengar sangat familiar. Madam, Yuki? Rehan terbelalak. Ibunya yang baru keluar dari dapur pun langsung menghentikan langkahnya. Bingung melihat wanita asing berdiri di depan rumah mereka. Yuki Nakamura menatap wajah Rehan dengan penuh rasa haru. 2 bulan tak cukup untuk memupus kerinduannya. Dan kini, ia benar-benar berdiri di depan pria muda yang telah mengisi kekosongan hatinya selama 2 tahun. Tanpa banyak bicara, Rehan segera menghampiri, membimbing Yuki masuk ke dalam rumah. Ibunya menyuguhi teh panas, dan bertanya dengan sopan, dalam bahasa Indonesia yang tentu Yuki tidak mengerti. Rehan menerjemahkan seadanya, dan menjelaskan siapa Yuki. Ibunya terdiam lama, memandang perempuan Jepang itu dengan bingung dan cemas. Belum pernah ada bule, apalagi seorang janda, yang datang jauh-jauh ke kampung mereka hanya untuk bertemu anaknya yang cuma mantan pembantu. Dia cuma kangen, Bu, bisik Rehan pelan. Tapi batinnya sendiri kacau. Apa sebenarnya maksud Yuki datang sejauh ini? Hanya karena rindu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Hari itu, Yuki tak berkata banyak. Ia hanya ingin duduk di teras bersama Rehan, melihat sawah dari kejauhan, dan mendengarkan suara jangkrik menjelang sore. Sesekali ia menyentuh tangan Rehan yang sedang menyuguhkan teh, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. Malamnya, Rehan menyiapkan kamar untuk Yuki di rumah tetangga yang biasa menyewakan kamar untuk tamu. Tapi sebelum berpisah malam itu, Yuki menatap Rehan dalam-dalam.
Watashi, Sabishi. Aku kesepian, Rehan. Dan, hanya kamu yang bisa buat aku merasa hidup lagi. Rehan terdiam. Kata-kata itu seperti petir di hatinya. Apakah ini hanya rindu seorang majikan kepada mantan pembantu? Ataukah ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar hubungan kerja? Hari-hari berikutnya di desa terasa berbeda bagi Rehan. Kehadiran Yuki yang tak terduga mengguncang ritme hidupnya yang sederhana. Yuki, dengan segala kemewahan dan dunia yang jauh berbeda darinya, kini berada di tengah-tengah rumah kayu penuh kenangan masa kecil Rehan. Setiap pagi, mereka berjalan bersama melewati hamparan sawah yang menguning, bercakap tentang hal-hal kecil. Yuki mulai belajar bahasa Jawa dari Rehan, sementara Rehan belajar sedikit bahasa Jepang dari Yuki. Di antara tawa dan bisikan, ada sesuatu yang semakin sulit untuk disembunyikan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, mereka duduk di bangku kayu di depan rumah. Yuki memegang tangan Rehan erat, tatapannya tak lepas dari wajah muda itu. Rehan, aku tahu ini gila, aku tahu jarak dan usia kita berbeda, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku, katanya lirih. Rehan menunduk, hatinya bergejolak. Selama ini, ia melihat Yuki hanya sebagai majikan, sosok yang harus dihormati dan dijaga. Tapi kini, perasaannya mulai berubah. Rindu yang dulu ia kira hanya satu arah, ternyata berbalas. Namun, pikiran-pikiran berat juga datang menyeruak. Apa kata orang-orang? Bagaimana jika keluarganya menolak hubungan seperti ini? Apalagi status Yuki yang seorang janda kaya di Jepang, dan dirinya hanya pemuda desa biasa. Madam, aku juga merasa bingung. Tapi aku tidak bisa membohongi hati, jawab Rehan pelan. Malam itu, setelah Yuki tidur, Rehan termenung di beranda. Ia sadar, perasaan mereka mulai melampaui batas-batas yang selama ini dipertahankan. Namun, cinta seperti ini bukanlah cerita yang mudah untuk dijalani. Keesokan harinya, Yuki mengajak Rehan mengunjungi pasar desa. Di sana, Yuki memperkenalkan Rehan pada beberapa kenalannya yang heran melihat Yuki dengan pembantu mudanya. Ada bisik-bisik dan tatapan tak percaya. Tapi Yuki tak peduli. Ia ingin membuktikan bahwa rasa ini nyata. Bahwa tidak ada batas yang bisa menghalangi kerinduan dan hati yang saling membutuhkan. Namun, badai belum selesai. Tiba-tiba, sebuah kabar dari Jepang datang melalui telepon Yuki. Mantan keluarga suaminya menuntut Yuki kembali, mengancam akan merebut warisan. Tekanan itu membuat Yuki semakin ragu, dan Rehan mulai merasa bahwa kedatangan mereka ke desa ini bukan hanya soal rindu, tapi juga perjuangan hidup yang berat. Hari-hari di desa mulai berubah menjadi penuh ketegangan. Telepon dari Tokyo tidak berhenti masuk, membuat Yuki semakin resah. Suara di seberang sana, pengacara mantan keluarga suaminya, mengancam akan membatalkan semua warisan yang selama ini menjadi hak Yuki, jika ia tidak segera kembali dan menyerahkan kendali bisnis. Yuki duduk termenung di teras rumah Rehan, memandang langit senja yang mulai gelap. Ia tahu, jika ia menyerah, semua yang sudah dibangunnya selama ini akan hilang. Tapi jika ia tetap bertahan di sini, bersama Rehan dan hidup sederhana di desa, maka masa depannya di Jepang bisa hancur. Rehan yang melihat gelisah Yuki, mencoba menguatkan. Madam, kau sudah berjuang sendirian selama ini. Aku yakin kau bisa melewati semuanya. Namun, Yuki hanya menggeleng. Ini bukan soal aku, Rehan. Ini soal masa depan yang aku wariskan untuk orang-orang yang aku sayangi. Tapi sekarang hatiku justru tertambat di sini, bersamamu. Malam itu, Yuki membuka hati dan menceritakan semua tekanan yang dihadapinya selama ini. Tentang suaminya yang meninggal mendadak, tentang kesepian yang menggerogoti jiwanya, dan bagaimana Rehan menjadi cahaya yang memberi harapan. Rehan mengerti bahwa mereka berdua sedang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Ia harus memilih antara masa depan yang sudah direncanakan sejak lama, atau perasaan yang tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, saat Yuki pergi ke pasar, Rehan bertemu dengan salah seorang kerabat dekat yang pernah bekerja di Jepang dan mengetahui rumor tentang Yuki. Kerabat itu memberi peringatan keras. Jika Yuki terlalu lama di Indonesia, masalah di Jepang bisa menjadi lebih rumit. Desakan dari dua dunia yang berbeda membuat mereka semakin terpojok. Namun, di balik segala kekacauan itu, satu hal tetap jelas, rasa rindu dan cinta yang sulit untuk diingkari. Yuki mulai mempertimbangkan keputusan yang tak mudah.
Apakah ia akan pulang ke Jepang dan menghadapi segala risiko demi masa depan? Ataukah ia akan bertahan di Indonesia bersama Rehan dan cinta yang baru ditemukan? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menebal. Yuki duduk di kamar kecil di rumah tetangga, menghadap jendela yang memperlihatkan hamparan sawah dan langit yang luas. Hatinya berkecamuk. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Keluarga suaminya di Jepang semakin mendesak, mengirimkan surat dan telepon yang tak henti. Tapi pikirannya selalu tertuju pada Rehan, pada desa kecil ini, dan pada rasa yang tak bisa ia sangkal. Akhirnya, Yuki mengambil keputusan besar. Dia menulis sebuah surat panjang untuk pengacaranya di Jepang, berisi pernyataan bahwa ia akan tetap tinggal di Indonesia untuk sementara waktu demi menyembuhkan luka dan mencari kebahagiaan yang selama ini hilang. Yuki berjanji akan tetap mengurus bisnisnya dari jauh, walau tantangan pasti akan menghadang. Kemudian, ia menemui Rehan di halaman rumah. "Rehan, aku sudah putuskan. Aku akan berjuang untuk rasa ini, meski dunia mungkin tidak mengerti," ujar Yuki dengan suara mantap. Rehan memandang mata Yuki dalam-dalam. Rasa haru dan syukur membuncah di dadanya. Ia tahu, keputusan ini bukan sekadar soal rindu, tapi sebuah keberanian untuk melawan arus. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Keputusan Yuki itu memunculkan keraguan di hati orang tua Rehan. Ayahnya khawatir akan masa depan anaknya yang terjebak dalam kisah rumit dengan seorang wanita asing dan berstatus janda kaya. Sementara itu, tetangga desa mulai bersuara. Apa ia majikan Jepang ini serius? Atau cuma iseng datang lalu pergi? Bisik mereka. Yuki pun mencoba membuktikan niatnya. Ia ikut turun tangan membantu kegiatan warga desa, belajar bahasa Jawa lebih intens, dan bahkan berencana membuka sebuah usaha kecil yang melibatkan warga sekitar. Namun, di balik senyum dan tekadnya, Yuki merasakan tekanan dari dua sisi. Keluarga di Jepang yang tidak bisa ia abaikan, dan lingkungan baru yang belum sepenuhnya menerimanya. Rehan, di sisi lain, mulai merasa dilema. Cinta mereka tumbuh, tapi masa depan mereka masih kabur. Apakah keduanya mampu bertahan menghadapi badai yang datang? Musim hujan mulai datang, membawa udara dingin dan suasana yang lebih suram di desa Wonosobo. Ketegangan yang sudah lama terpendam kini mulai mencuat ke permukaan. Suatu sore, saat Yuki sedang membantu persiapan acara gotong royong warga, datanglah seorang tamu dari Jepang, pengacara keluarga suaminya. Dengan nada tegas, ia menyampaikan ultimatum. Jika Yuki tidak segera kembali, warisan dan bisnis keluarganya akan diambil alih. Berita itu segera sampai ke telinga Rehan dan keluarganya. Ayah Rehan yang selama ini hanya diam, akhirnya buka suara dengan tegas. "Anak saya terlalu muda untuk terlibat dalam masalah seperti ini. Jangan biarkan cintamu membutakan mata, Rehan." Konflik keluarga mulai pecah. Rehan terjebak antara tanggung jawab kepada orang tua dan perasaannya pada Yuki. Ia merasa tertekan dan bingung, karena kedua dunia yang berbeda itu saling tarik-menarik. Sementara itu, warga desa mulai berbisik-bisik, mempertanyakan hubungan mereka. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menganggap Yuki datang hanya untuk kepentingan pribadi. Yuki, di tengah ujian berat ini, tidak menyerah. Ia mengajak Rehan berdiskusi panjang di bawah rintik hujan. "Rehan, cinta itu bukan hanya perasaan, tapi juga keberanian dan pengorbanan. Aku siap berjuang, asal kita bersama." Rehan menatap wajah Yuki basah oleh air hujan, merasa getaran hati yang dalam. "Aku juga siap, Madam. Tapi aku takut kehilangan keluarga dan masa depanku." Malam itu, mereka membuat janji. Apapun yang terjadi, mereka akan saling mendukung dan mencari jalan keluar bersama. Tapi mereka juga sadar, pilihan mereka akan membawa konsekuensi besar bagi hidup masing-masing. Waktu terasa berjalan begitu cepat, sementara tekanan semakin berat di pundak Yuki dan Rehan. Suara-suara dari berbagai arah mengganggu kedamaian yang ingin mereka bangun bersama. Di sebuah ruang tamu sederhana, Yuki duduk berhadapan dengan orang tua Rehan. Dengan penuh rasa hormat, ia membuka pembicaraan. "Aku tahu aku bukan orang yang tepat menurut kalian," ucap Yuki dengan suara lembut tapi tegas. "Tapi aku datang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk kebahagiaan Rehan juga. Aku siap menghadapi semua tantangan, asalkan bisa bersama dia." Ayah Rehan memandang lama, kemudian mengangguk pelan. "Kalau kau serius,
Kau harus buktikan itu bukan hanya kata-kata. Hidup ini berat, dan kita ingin anak kami bahagia. Sementara itu, Rehan kembali ke kamar, menatap foto dirinya dan Yuki yang mereka ambil saat pertama kali Yuki tiba di desa. Hatinya bergejolak, antara takut dan harapan. Hari berikutnya, Yuki menerima kabar dari pengacaranya bahwa keluarga suaminya mulai melunak setelah melihat tekadnya. Mereka bersedia berdamai dengan syarat Yuki tetap mengelola bisnis dari Indonesia, selama ada pengelola terpercaya di Tokyo. Berita itu membawa angin segar. Yuki dan Rehan pun memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dengan cara sederhana tapi bermakna. Sebuah upacara adat Jawa yang dipenuhi doa dan restu dari keluarga serta tetangga. Di bawah langit biru dan pepohonan rindang, mereka mengikat janji untuk saling menjaga, melewati segala badai bersama. Cerita mereka bukan hanya tentang cinta yang melintasi jarak dan budaya, tapi juga keberanian memilih jalan hidup sendiri, melawan prasangka dan rintangan. Setelah upacara adat yang hikmat dan penuh haru, Yuki dan Rehan memulai babak baru dalam hidup mereka. Desa kecil Wonosobo yang dulu hanya menjadi tempat pertemuan dan pelarian kini menjadi rumah sejati bagi keduanya. Yuki, dengan tekad yang kuat, berhasil mengelola bisnis butik kimono dari jarak jauh. Ia juga membuka sebuah usaha kerajinan batik di desa, memberdayakan para perempuan setempat agar bisa mandiri secara ekonomi. Sementara Rehan menjadi mitra sekaligus sahabat yang selalu ada mendampingi setiap langkahnya. Mereka menghadapi tantangan bersama, dari perbedaan budaya, hingga anggapan tetangga yang dulu penuh keraguan. Tapi dengan cinta dan kesabaran, perlahan rasa saling percaya tumbuh di antara mereka dan komunitas sekitar. Yuki tak lagi merasa sendiri. Di sini, di tanah yang jauh dari Tokyo, ia menemukan arti rumah dan keluarga yang sesungguhnya. Rehan pun belajar bahwa cinta bisa membuka jalan bahkan di tengah kesulitan. Malam hari, di bawah langit penuh bintang, mereka sering duduk berdua di beranda rumah sambil berbicara tentang mimpi-mimpi yang kini mulai terwujud. Rindu yang dulu memisahkan mereka kini berubah menjadi kekuatan yang mengikat hati dan jiwa.